Jadilah ente terus-terusan dibimbing sama para ulama sampai akhir hayat. Nah, pentingnya nahwu shorof di situ. Tapi kalau ente cuma ngedengerin doang, nunggu gue mati, nunggu ulama mati, atau nunggu orang-orang yang bisa baca kitab mati, terus ente nggak bisa baca kitab gimana? Putus, nggak ada guru lagi kan? Mau baca kitab Gatot Kaca, mau Gatot nggak kebaca. Ya kan? Kalau lu ninggalin akhirat, ninggalin ibadah, salah besar lu. Ya kan? Makanya emang harus dibuktiin sama harta juga orang kayak gitu mah. Duit duit. Sebab kalau kita miskin nih ngomong sama dia, ya nggak mau didengar. Ada susah. Iya, lu susah, susah. Ini Iya, gua kasih nih, bocap, diam lu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama naf'abi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amina. Qala radhiyallahu anhu. Summa imsah, kemudian usaplah uzunaika, kupingmu atau telingamu atau kedua telingamu, zahirahuma, bagian luar dari keduanya, wa batinahuma, dan bagian dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Lihat, perhatiin kalimatnya imsah, berarti cukup tangan ente kenain air, tapi airnya air yang baru, kan basah, baru diginiin. Harus bareng. Kalau aneh mah satu boleh gak gini? Ini 3 kali. Apa? Ini 3 kali. Kanan dulu gitu sih. Dulu Ini kanan dulu kan? Kanan dia 3 kali baru kiri. Iya, gini nih, ininya yang kuping, yang bagian jempolnya itu buat yang di luar. Belakang ya. Yang ininya buat yang di dalam. Oh, gini. Yang apa namanya? Telunjuk. Ntar ada di sini. Wa adkhil musabbihataika, ya, fi samakhai ujunaika, dan masukkan telunjuk, dua telunjukmu di dalam kupingmu, telingamu. Ini. Oh. Ikutin aliran yang di hidung aja nih. Diputer. Nah, yang ini dibuat bagian luarnya. Yang bagian dalamnya itu yang ikutin aja nih ininya. Yang penting bersih lah. Yang ngebersihin bagian dalamnya itu dua telunjuk. Apa air kita tadang? Apa tangan kita naik ke aerong gitu sini? Iya. Apa kita tadang? Apa tadang? Oh, tadang gini. Kan yang penting basah tangan gitu. Oh, yang penting basah. Iya, tapi dengan air yang baru. Ini satu. Kalau di sini 2 ya sunahnya ya. Kalau di sini Imam Ghazali 2, langsung jadi begini. Tuh. Aduh. Atau mau gini dulu, habis itu ke sini. Ya. Tuh. Pokoknya ini ya, bagian ini tuh ngebersihin bagian dalamnya. Nah, bagian jempol kan basah juga. Iya. Itu bagian ini. Itu sekali. Belakang ya. Nah, ngambil lagi air basah, yang penting ini. Yang penting basah. Yang penting basah ya, Kan baru. kalimatnya imsah tadi Anda bilang. Imsah itu membasahi tangan ente, usap. Karena imsah itu artinya mengusap, bukan iksil. Kalau iksil membasuh. Kalau iksil yang diginiin, kuping ente tuh dicuci sama air-airnya. Kalau imsah cukup tangan ente aja yang basah, cuman sekali pegang begini 1, ambil lagi 2, ambil lagi 3. Dan 1 udah gini-gini udah. Iya, ya 1 juga nggak masalah, karena memang kan wajibnya 1. Sunnah ya, dari hukumnya sunnah. 1. Ya dari Imam Syafi'i 3, karena penyempurna. Gitu. Ya, jadi dengan kedua telunjuk itu yang ngebersihin bagian dalam dari kuping. Wamsa zohiri uzunaika, zohiro, dan usaplah bagian luar dari telingamu, bibatni ibhamika, dengan bagian dalam jempol. Bibatni itu ini. Yang luar nih. Iya kan begini tuh. Belakangnya ya. Bagian luarnya pakai
jempol bagian bibat nih Lunjuk. ya, telunjuk, jempol, belakang. ibham. Telunjuk tuh musabbihah. Ya musabbihah itu pakai telunjuk. Dari bagian dalam pakai telunjuk, bagian luarnya pakai jempol yang dalam. Ya, badan jempol. Ya. Waqul dan katakan atau doalah ente di situ, Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah aku minalladzina yastami'unal qaula, dari orang-orang yang mendengarkan ucapan, ya fayatabi'una ahsanahu, ya kemudian mengikuti dari kebaikannya. Itu ucapan dari Rasulullah ataupun Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mengikuti ucapanmu, ya, mendengar ucapanmu dan mengikuti kebaikannya. Allahumma ismi'ni, ya Allah asmi'ni, ya perdengarkanlah untukku munadiyal jannati, panggilan surga, fil jannati di surga, ma'al abrori bersama orang-orang baik lainnya. Tuh, sambil doa gitu, habis ngusap, terserah mau diusapan pertama atau usapan ketiga ente doa. Yang penting taruh doanya setelah ente mengusap. Ya, setelah ente mengusap sekali, misalnya nih air mengusap sekali, habis itu doa Allahumma ja'alni, atau ente setelah udah 3 kali habis itu baca doa Allahumma ja'alni minalladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrari. Apa-apa ente amali. Kalau udah belajar begini, berarti Imam Ghazali udah ngasih jasa. Anggaplah ini Imam Ghazali ini guru ente, guru aneh juga gitu. Makanya kenapa kita dianjurkan belajar nahwu shorof, supaya kita nggak putus daripada guru. Begini ya tujuan. Iya, ketika nanti guru ente meninggal, ente bisa baca kitab sendiri. Siapa guru ente setelahnya? Ya ada di kitab itu. Jadilah ente terus-terusan dibimbing sama para ulama sampai akhir hayat. Nah, pentingnya nahwu shorof di situ. Tapi kalau ente cuma ngedengerin doang, nunggu gue mati, nunggu ulama mati, atau nunggu orang-orang yang bisa baca kitab mati, terus ente nggak bisa baca kitab gimana? Putus, nggak ada guru lagi kan? Mau baca kitab Gatot Kaca, melotot nggak kebaca. Ya. Berarti harus belajar nahwu shorof nih. Yoi. Jadi hafalan. Ya, jadi itu tafakur aneh. Memang benar, kita itu nggak bisa belajar seluruh kitab sama seorang guru ataupun kiai. Paling banter kita memahami, mempelajari bagaimana cara bisa baca kitab. Iya benar. Supaya ketika guru, kan sebab gini, kitab itu ada banyak. Seumur hidup kita mempelajari aja belum tentu bisa. Ya, apalagi mungkin kita ketemu guru kita, misalnya guru itu umurnya 50, 60 tahun meninggal, cuma 10 tahun. Paling juga dapat berapa kitab. Ya kan? Tapi seandainya dari 10 tahun itu ente dapat ilmu nahwu shorof, balaghah, mantek, bersyukur. Kenapa? Karena dari situlah ente bisa nerusin. Ya kan? Kalau ente nggak bisa, putus. Putus. Anda punya guru banyak nggak bisa baca kitab, akhirnya keadaannya nunggu orang mau bacain kitab. Iya, kalau yang bacain kitabnya benar. Ya baca kitab gini kadang-kadang pahamnya ngaco juga bisa loh. Iya. Salah. Kelantar. Itu salah. Iya kan, tergantung amaliyahnya. Baca kita tergantung amaliyahnya. Kalau pikirannya liberal keluar. Baca mah bener. Baca mah bener baca, cuman paham yang habis itu keluar.
Ya, kalau otaknya Wahabi, Wahabi. Padahal kitab yang dibaca misalnya sama-sama Bidayatul Hidayah, cuman yang baca Wahabi. Nyimpang ya. Beda, makanya hati-hati. Kitabnya cuma 10%, 90% si guru yang ngebimbing itu. Gitu. Ya, kalau nggak ada dia, nggak ada si guru, maka nggak susah menghidupkan kitab. Tapi kitab itu juga penting. Kenapa? Rujukan, Harapan. pembimbing, karena si guru juga dapat bimbingan langsung dari ulama yang ngarang kitab. Gitu. Jadi sama-sama ngebimbing. Ya, si guru dibimbing sama pengarang kitab, ente dibimbing sama gurunya. Secara hakikat ente dibimbing sama pengarang kitab sebenarnya, kalau ente mau mengamalkan apa yang diijazahkan. Kayak contoh gini ya, kayak gini nih, Imam Ghazali udah mengatakan begini, Allahumma ja'alni minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Atau misalnya kalau ente kepanjangan, ya udah yang terakhir aja, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Minimal itu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Apalah kali? Ya, coba Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Gampang kan? Coba sekali lagi. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Minimal itu. Ente ngamalin, bisa jadi ente mimpi ketemu Imam Ghazali. Amin. Nggak ketemu, tapi ente mengamalkan ilmunya, bisa jadi ketemu. Ya, ini udah nggak pernah ngamalin, sekalinya ketemu digaplokin. Lu baca doang, ngamalin kagak, udahlah. Gaplokin kagak lu. Ngapain lu baca kitab gua, lu nggak ngamalin? Nah, berarti kita dosa juga dong. Misal kita minta begini nih, udah nih, kita tahu tapi kita nggak amalin, dosa apa enggak tuh? Gini, Dok, orang kalau nggak ngamalin ilmu ulama, beda, Dok, cara pembawaannya. Kopong dia, nggak ada rasa. Jadi ente akan bisa bedain nih orang yang kadang-kadang kalau dia ngaji kayak ini posisinya enak nih, posisi enak. Ya, kenapa? Karena ya yang nggak 100% aneh ngikutin, tapi ada yang aneh ikutin sehingga nyambung nih. Enak gitu pikiran kalau udah nyambung sama kitab. Karena apa? Karena kita sebelumnya berusaha mengamalkan ini. Makanya kan momen-momen santri itu momen-momen riyadhah, ngamalin. Nah, ketika dia jadi kiai, cerita dia tentang ngamalannya kan gitu. Oh iya benar. Ini yang gua rasain gitu. Ente jadi santri, nggak riyadhah, nggak ngamalin, jadi kiai juga kiai kopong. Gimana kiai itunya? Menurut saya sih, jadi pakai logika. Jadi nggak ada rasa, atau enggak? Jadi kita juga ada ngaji nih, kita denger kayak nggak enak gitu. Iya, kenapa? Karena dia cuma modal baca, bisa baca, modal baca, neranginnya dengan rasa yang susah. Karena kenapa? Karena harus diado. Makanya Abah Uci kalau nerangin tuh enak. Kalau aneh ya, aneh ngedengerin Abah Uci enak. Kayak kenapa? Karena Abah Uci nerangin itu dengan riyadhah. Jadi ketika dulu mungkin santrinya beliau sering riyadhah, mengamalkan apa yang diajarkan ulama, kemudian dia membaca ilmu ulama tersebut lagi, beda rasanya. Terus ini yang baca doang ya, belajar doang, tapi dia nggak ngamalin. Iya, coba aja ente orang songong baca kitab ginian, sebenarnya dia hakikatnya digaplokin sama Imam Ghazali. Ya, cuman nggak berasa aja, rasanya hambar sama santri atau yang ngedengerin. Ya. Kenapa? Karena yang bacanya kemungkinan besar nggak ada riyadhah sebelumnya, jadi hambar. Itulah
kenapa kok kitabnya sama rasanya beda. Bener, iya. Tergantung siapa yang baca. Abah Uci juga pernah ngomong gitu. Ini karangan Syekh Abdul Qadir Jailani nih, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalimat-kalimat luar biasa. Cuman yang bacanya orang pemerintahan, jadi ini ternoda itu kesuciannya. Jadi nggak ada rasa. Ya. Yang baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengamalkan ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani ketemu. Gitu. Ente ngajar tauhid tapi ente nggak pernah ngamalin tauhid. Minimal misalnya begini. Dalam keadaan susah ngeluh mulu. Kemudian cerita-cerita sini. Terus dia ngajar tauhid, pantas nggak? Enggak. Lu aja kagak bisa mempercayai Tuhan lu. Lu ngajarin tauhid, lu ngajarin apaan? Makanya kan banyak yang kebanting di situ. Bisa ngomong, ngelakonin nggak bisa gitu. Bahasa Jawanya apa? Apa? Lakoni. Bisa Iya. ngajar nggak bisa ngelakoni. Iya gitu. Jadi makanya jadi santri itu momennya riyadhah. Banyakin riyadhah, banyakin puasa, Ya ada kafe. banyakin zikir malam. Udah jadi kiai cerita, wah gue malam dulu pernah ketemu gini. Ini mah santri molor, mulu makan. Kafe. Ini sekarang ngapain mau diceritain? Ceritain aja makan sama tidur. Ini yang misalnya si Ipul bisa jadi kiai. Pak Kiai, dulu waktu zikir gimana? Aduh saya nggak tahu ya. Saya waktu itu sibuk tidur. Kan nggak enak. Iya. Kalaupun misalnya dia malu, oh gue kiai, masa gue ceritain tidur? Akhirnya dia kan ngarang. Begini, menurut guru saya jadi. Menurut guru saya, rasanya itu seperti ini, nggak bisa. Ya kan nanti, kalau menurut kiai, aduh saya nggak tahu dah. Kalau saya tidur mulu dulu. Itu jadi kiai, ya mungkin Lama ditinggal sama santri. Iya, gitu. Makanya kenapa aneh dulu rajin riyadhah, karena sadar, ya kan takutnya suatu saat aneh ngajarin istri ataupun anak, aneh nggak ngelakonin, aneh nggak ngerti. Bener. Mendingan gua ngelakonin dulu, habis-habisan dulu, kurus kering dah nggak apa-apa, ya kan. Tapi kan sekarang kan, maksudnya tinggal nikmatin, ya maksudnya aneh juga adalah belajar juga, tapi Karena sedikit hasilnya besarnya hasilnya itu luar biasa. Makanya bener, lu ngejar akhirat gue mah 100% ya. Kalau ada lebih dari 100%, 1000% gue bilang ya kan dunia ngikut. Makanya ini Anda lagi ngamalin itu nih, mau ngebantai orang-orang yang sombong, ninggalin agama, ninggalin paham agama, ninggalin ibadah, dia sibuk dari dunia. Gue mau ngancurin orang-orang kayak gitu, atau mau ngasih pelajaran bahwasanya yang lu cari cuman dunia. Kalau lu ninggalin akhirat, ninggalin ibadah, salah besar lu, ya kan. Makanya emang harus dibuktiin sama harta juga orang kayak gitu mah. duit, taunya duit. Sebab kalau kita miskin nih ngomong sama dia, ya nggak mau didengar. Ada yang susah. Iya, lu susah, masih susah. Ini Iya, gue Bang. kasih nih, gocap, diem lu. Ya kan, coba kalau misalnya, lu misalnya kita datang nih, misalnya kita nih bisa kitab, rajin ibadah, mobil Foto apa nggak? sih Bang Budi apa? Mercedes, Mercy. iya. Mercy. Datang. Kok bisa begini sih? Lu bisa beli Mercy? Bisa, ngaji. Eh. Wah, Iya kan? bener nih ngaji, bener, gue jamin. Ini gue bisa kebeli kenapa? Karena gue ngaji. Akhirnya gue ngaji dah. Oh, coba lu datang bawa sepeda. Ini ya. Kalau seandainya kita di majelis nih beli kafe, beli mobil, aneh beli mobil, orang pernah ngiris ya itu majelis pada beli mobil semua, kerjanya apa ya? Pasti banyak yang ikut ngaji tuh. Iya. Iya bener. Iya bener. Wih ikut ngaji Nah dah. sekarang nggak usah gitu dah. Misalnya nih jamaah, misalnya kan malam minggu paling cuma 10 orang. Dari 10 orang jamaah itu punya mobil semua. itu merusak perhatian. Iya, Apa? benar. Itu memicu perhatian. Lu ngaji di mana sih? Oh ngaji di sono. Wah gue ikutin lah. Si beduk aja yang begitu dapat. Ini mobil ya. Jadi orang ngikutin ente misalnya ngaji cuman karena ada mobil. Ya, cuman orang kayak gitu biasanya nggak tahan lama. Iya. Bentar lagi. Kok gini Mana amat nggak? ngaji? Kok gini amat ngaji ya? Atau ya gue dibantai mulu, pala gue udah bantai gue. Gimana, Gue Bang? diomongin mulu, udahlah gue nggak usah ngaji ya. Lu mau mobil gak? Iya.
Kalau mau mobil ya tahan, kalau nggak mau mobil ya udah silakan cabut gitu. Gue juga nggak butuh, ya kan? Iya. Nah makanya ini sedikit banyak amalin gitu aja lah ya. Iya. Ya ini sedikit lagi nih. Summa imsa rokobataka. Kemudian usaplah rokobataka. Jadi ini rokobah itu ini nih pundak. Jadi sebenarnya ini ada yang bilang hadisnya doib. Tapi Imam Ghazali pakai. Ini juga katanya sebelum ente ngebasuh kaki. Berarti yang dulu belakang. Iya, diusap ininya nih belakang sini. Jarang mana ya? Punuk. Jarang makanya karena hadisnya doib. Tapi Imam Ghazali di sini nggak apa-apa lah, maksudnya kan buat Fadhailul Amal. Oh kita pakai juga nggak apa-apa. Iya. Sebelum kaki, jadi setelah kuping ngusap dulu yang ini sekali. Emang aneh kadang-kadang pakai juga, kenapa? Aneh kalau diusap ini jadi adem loh, bener? Ada. Iya, kan panas nih kayak tadi nih. Tadi aneh wudu gitu dong, panas nih. Nah pas abis kuping langsung nih gini, jadi dia rada rasa adem. Bang Urut tadi begitu nggak? Nah makanya masih Iya, panas dia, panas. kayak gitu. Itu gondrong. Enggak di sini nih di bawah ini, Iya, di ini. punuk, apa leher belakang. Sini. Iya, nah, itu diusap. Ya itu dari ajaran Imam Ghazali sih. Wakul dan katakan Allahumma fukka raqabatai minan nar. Ya Allah, lindungi pundukku dari neraka. Wa a'udzubika min salasili wal aglal. Dan aku berlindung kepadamu dari belenggu dan apa nih aglal, apa? Belenggu dan ini juga nih apa sih, rantai lah, belenggu dan rantainya neraka. Ya kan itu ngelilit di kepala ente tuh, jadi kan ditarik-tarik kayak anjing bulldog. Ya Allah, aku berlindung dari apa tadi, rantai dan belenggu. Ya itu baca doanya. Ya, ini udah diijazahkan juga, nggak apa-apa ente amalin. Ya coba ayo, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aglal. Ya wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin anta habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli hauli minal walil mughtahabi. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.